Warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar? Terdengar, Pak. Dengar ya. Saya kelihatannya belum dapat izin share screen ya. Ya, sambil menunggu, kita punya waktu yang tidak terlalu banyak, jadi nanti silakan sambil saya menyampaikan materi, apabila ada yang ingin ditanyakan bisa raise hand atau diatur nanti oleh moderator ya, seperti apa gitu. Tapi artinya saya membuka kesempatan teman-teman sekalian bisa untuk interupsi, mengklarifikasi atau minta penjelasan. Jadi jangan menunggu saya sampai selesai, nanti khawatir tidak terselesaikan nanti ininya, keingintahuannya, rasa penasarannya tidak tertuntaskan kalau harus menunggu sampai selesai. Sudah bisa? Oke. Ya, ini kalau sebentar. Oke. Sebentar, saya stop screen sebentar ya. Ini kelihatannya ada gangguan. Di layar sudah muncul? Sudah, Pak. Sudah ya? Oke. Ya. Ya, saya tadi diminta untuk mematikan anotasi ya, tapi teman-teman mohon tidak ini ya, perhatikan saja. Jadi jangan sampai ada yang dicoret-coret di slide ini. Nanti akan saya bagikan di akhir pertemuan saja ya. Ya, penalaran hukum atau biasa disebut legal reasoning, dalam bahasa Inggrisnya legal reasoning, dalam bahasa Belandanya disebut juridisch redenering. Kadang-kadang orang menamakannya dengan argumentasi hukum. Nah, saya akan dalam waktu singkat ini mudah-mudahan kita bisa menjawab satu pertanyaan yang reflektif ya. Pertanyaan tentang apa uniknya sih penalaran hukum itu dibandingkan dengan penalaran pada ilmu-ilmu lain. Kira-kira satu pertanyaan ini coba kita jawab ya, apa uniknya penalaran hukum ini. Ada satu tokoh yang kalau teman-teman semua kenal, tokoh ini adalah tokoh yang sangat terkenal. Dia dari Harvard University di Amerika, namanya Duncan Kennedy. Dia mengatakan bahwa para guru atau para dosen itu sebetulnya ya nonsen aja sih ngomong kalau ada penalaran hukum yang berbeda dengan penalaran politik, dengan penalaran moral, sebenarnya sama aja. Tidak ada yang unik dalam penalaran hukum itu, kira-kira begitu. Jadi kalau mengikuti Duncan Kennedy ya pertemuan kita hari ini nggak ada gunanya gitu ya, karena tidak ada yang unik dalam penalaran hukum itu. Ini hanya penalaran biasa saja, ya. Tidak ada yang beda dengan penalaran politik dan penalaran moral. Tapi saya kira ilmu hukum ini kan ilmu yang sudah cukup tua, ya. Bahkan kita bisa katakan setua ilmu kedokteran ya, ilmu hukum itu. Sebab ilmu hukum itu ilmu praktis. Ilmu praktis itu ilmu yang menjawab langsung kebutuhan konkret manusia. Kalau ada orang melanggar hukum, sanksinya apa? Kira-kira begitu pertanyaannya. Ya, konkret sekali. Sama dengan orang sakit itu obatnya apa? Ya, kedokteran itu juga ilmu praktis. Nah, kata Oliver Wendell Holmes ini menarik.
ilmu hukum itu menjadi unik karena dia membutuhkan standar yang tinggi. Nah, standarnya tinggi. Of all secular profession, this legal profession, maksudnya this legal profession itu kita ya, yang kalian akan sandang nanti, itu adalah penyandang standar yang paling tinggi. Standar ini menyangkut standar moral terutama. Coba kalian bisa bayangkan, kalau ada orang mengalami sakit secara fisik ya, dia bisa datang ke dokter kan. Kalau datang ke dokter, dokter pasti punya standar juga, ya, standar bagaimana mengobati seseorang, ada etika profesi kedokterannya dan sebagainya. Dia pasti punya standar. Dan kita biasanya menganggap standar kedokteran itu sangat tinggi karena sekolahnya juga susah. Tapi sebenarnya kalau kita sakit seperti itu, kalau kita tidak suka dengan cara dokternya mengobati kita, kita tidak puas, kita bisa pergi ke dokter yang lain. Kita bisa minta second opinion, kita bisa minta third opinion, kita bisa pergi ke luar negeri untuk cari rumah sakit yang lebih baik atau dokter yang lebih baik, bebas kita. Kita bandingkan dengan orang yang mengalami pesakitan hukum. Coba. Apabila saya melakukan atau ditangkap di wilayah Bandung, saya tidak bisa minta supaya saya diprosesnya jangan di Bandung. Saya pengen diprosesnya di Sukabumi, ya nggak bisa. Disitulah oleh seorang yang namanya Hart, H-L-A Hart, mungkin kalian kenal ya nama itu ya. Dia penulis buku mengenai konsep hukum itu, dia mengatakan kita itu di dalam hukum itu seringkali berada dalam gunman situation. Situasi seperti orang ditodong. Kita tidak punya kekuasaan untuk mengubah yurisdiksi. Begitu terjadi di Bandung, TKP-nya di situ, ya diproses di situ. Coba bayangkan kita berhadapan dengan orang-orang yang tidak bisa kita pilih. Polisi yang nangkap kita ya itu, kita nggak bisa milih, ya. Diprosesnya ketika dibikin berita acara, kita juga tidak bisa memilih polisi, tidak bisa memilih jaksa, tidak bisa memilih hakim. Sehingga harusnya mereka punya standar yang tinggi supaya orang tidak terjebak mendapat pilihan seorang polisi yang buruk, seorang jaksa yang seorang hakim yang buruk. Anda harus menjamin Anda minimal punya standar moral tertentu ya yang tidak merugikan orang lain. Itu kira-kira. Dan standar moral itu hanya salah satu standar saja. Ada standar yang lain, standar pengetahuan, standar keterampilan, ya seperti itu. Oke, hal lain bisa kita lihat bahwa legal reasoning tadi sebetulnya pengantar yang baik. Teman kalian mengatakan legal reasoning ini sering dikonotasikan sebagai judicial reasoning. Jadi penalaran hukum itu ya mengarah ke penalaran peradilan sebenarnya. Bagaimana peradilan itu bernalar. Sebab kalau ilmu-ilmu lain, itu tujuan dari penalaran itulah mencari discovery, penemuan. Kita itu mencari decision, mencari putusan. Itu penalaran hukum. Dan itu kita lihat yang paling kuat posisinya ada di pengadilan, ya, di peradilan. Nah, ketika dia muncul putusan di pengadilan, maka kita akan mengkaji bagaimana hakim itu bernalar. Hakim itu bernalar. Karena penalaran itulah yang sebetulnya menjadi roh dari putusan itu. Betul bahwa ujung dari penalaran itu akan ada amar, akan ada diktum, tapi amar dan diktum itu tidak datang sebagai jumping to conclusion, tidak bisa konklusi yang melompat. Dia pasti ada runtutan. Dan nilai dari putusan itu sebetulnya ada pada pertimbangan. Ada pada reasoningnya. Tapi kalau orang awam mungkin tidak mau lihat reasoningnya, pengen lihat amarnya gitu. Kalah atau menang gitu. Dihukum berapa tahun hanya itu. Tapi kita sebagai orang hukum melihat reasoning. Itu penting ya. Baik. Nah, saya tadi mengatakan bahwa ilmu hukum itu ilmu yang tua dan dia ada di wilayah yang paling hilir. Jadi kalau kita lihat ada ilmu yang paling hulu itu namanya ilmu formal. Ya, ilmu formal itu seperti
sistem penalaran, logika itu sebetulnya ilmu formal itu. Jadi tadi ada yang nyebut logika hukum. Nah, sebenarnya logika hukum itu kalau logikanya sendiri itu ilmu formal. Ya. Matematika itu ilmu formal. Nah, ilmu formal itu tidak punya produknya, dia tidak pakai sendiri. Dia serahkan ke ilmu di bawahnya, namanya ilmu empiris. Nah, ini wilayah yang di sini namanya ilmu empiris. Sosiologi, psikologi, ya, sejarah. Mohon maaf Pak untuk audionya ke-mute. Sudah kedengaran? Sudah terdengar Pak. Ya, ya, terima kasih. Nah, ilmu hukum yang dibawa ini ilmu praktis. Jadi kalau ilmu praktis, dia langsung bersentuhan dengan masyarakat. Jadi hasil dari ilmu praktis itu akan dilimpahkannya ke masyarakat. Dan masyarakat akan langsung mengevaluasi produk dari ilmu praktis itu. Jadi kalian jangan heran kalau ada argumentasi atau putusan hakim yang tidak memuaskan masyarakat, masyarakat akan langsung bereaksi. Ya, beda dengan ilmu lain. Ilmu lain itu kalaupun ada temuan-temuan, masyarakat mungkin akan diam saja, atau kalaupun ya hanya segelintir orang yang bereaksi. Coba misalnya kasus Prita Mulyasari mungkin ya, kalau kalian tahu ya. Dia pernah memprotes rumah sakit, ya, kemudian menjadi viral begitu, dianggap melakukan pencemaran nama baik terhadap rumah sakit itu. Nah, kalau kalian lihat, itu ilmu praktis ya. Kasusnya sendiri sudah ilmu kedokteran, itu ilmu praktis. Nah, ketika masuk ke dunia hukum, mungkin kita lihat dia diproses, secara hukum, dibawa ke pengadilan dan sebagainya, masyarakat bereaksi sehingga muncullah ada gerakan koin untuk Prita misalnya. Itu kalian lihat reaksinya keras sekali. Kasus Black Lives Matter mungkin yang di Amerika kalian lihat. Itu kasus pengadilan itu bisa membuat rusuh satu kota. Ya. Kalau pengadilan nggak hati-hati. Karena apa? Karena dekat di sini. Antara ilmu kita sebagai ilmu praktis dengan masyarakat yang merasakan dampak dari ilmu praktis kita. Beda kalau ilmu lain, misalnya ada yang mengatakan Pluto itu bukan planet lagi, ya orang nggak merasa itu nyambung dengan kebutuhan nyata gitu ya. Mau Pluto atau mau planet kayak atau bukan planet ya biarkan aja gitu ya. Jadi dia tidak bersentuhan dengan kenyataan sosial secara langsung. Itu kita kira-kira ya. Oke, nah ini saya tidak akan menjelaskan ini lebih jauh karena saya hanya ngambil beberapa sisi saja di sini, bahwa ini ada ilmu formal, ada ilmu empiris, ada ilmu praktis. Nah, kalian lihat di sini, ilmu praktis kita itu adalah ilmu yang ada di sini. Ilmu yang normologis namanya. Normologis itu ilmu praktis tapi bersentuhan dengan norma. Bukan ilmu yang terkait dengan hukum alam yang non-normatif. Nah, normanya pun norma yang otoritatif, bukan yang non-otoritatif. Otoritatif itu artinya normanya itu dibuat atau dibentuk dan ditegakkan oleh penguasa negara. Ada norma yang non-otoritatif, misalnya etika, ya itu bukan ya, dimensi moralnya lebih kuat di situ, tapi tidak dibentuk oleh negara sehingga disebut non-otoritatif. Baik. Nah, saya coba ceritakan. Saya ingin cepat saja cerita ini supaya kalian dapat gambaran besarnya tentang ilmu kita ini penalarannya model apa gitu ya. Baik, begini. Kalau kalian perhatikan ilmu hukum sebenarnya pembentukannya sama saja dengan ilmu yang lain. Ada fakta. Segala sesuatu yang faktual itu pasti terikat pada ruang dan waktu. Misalnya kalau terjadi tindak pidana, kalian tahu ya, tindak pidana itu ada tempus, ada lokusnya. Berarti faktanya harus ada, minimal ada keterikatan dia pada ruang dan waktu. Oke. Segala sesuatu yang faktual itu
kita cerna, kemudian kita generalisasi, kita munculkan menjadi konsep-konsep. Jadi konsep sebenarnya adalah generalisasi dari fakta. Seperti itu. Nah, kita tahu ada banyak konsep, misalnya konsep subjek hukum. Itu pasti ada fakta. Siapa yang kita sebut dengan subjek hukum itu. Konsep tentang perbuatan hukum, tentang tindak pidana, macam-macam konsep. Semua kita bayangkan sebagai generalisasi dari beberapa fakta yang mempunyai karakteristik sama, kita sebut konsep. Konsep hukum. Jadi pada dasarnya kalau kalian belajar di perguruan tinggi, di Fakultas Hukum, kita itu belajar konsep-konsep hukum sebetulnya. Nah, konsep-konsep itu ada yang kita kasih nama, ada yang mungkin tidak perlu kita kasih nama. Cukup kita pahami saja. Kalau kita kasih nama, kita sebut itu sebagai terms, terma, terminologi. Jadi kita sebetulnya belajar banyak terminologi kan, kayak tadi wan prestasi, subjek hukum, itu kan terminologinya kita. Orang awam mungkin nggak terlalu familiar dengan kata wan prestasi. Perbuatan melawan hukum itu kan khas. Apalagi kalau kita gunakan istilah yang berbau asing misalnya ya, onreh mate khadat misalnya kayak gitu. Onreh mate overheadsdat, strafbarfeit, misalnya kata-kata seperti itu kan konsep ya. Nah, konsep-konsep itu kalau kita hubungkan satu sama lain dia menjadi proposisi. Proposisi itu adalah interrelated konsep. Nah, asas hukum ada di dalam posisi proposisi itu. Saya mengatakan di sini bahwa proposisi ini penting bagi kita yang belajar hukum dan belajar penalaran hukum. Karena nanti kita akan lihat dalam penalaran hukum premis mayor, premis minor, misalnya gitu ya. Konklusinya itu sebenarnya proposisi semua. Sehingga kita harus tahu ya, ternyata ada permainan seperti itu ya. Fakta makin ke atas makin abstrak, menjadi konsep menjadi proposisi. Nah, ketika proposisi saling terhubung, dia menjadi teori. Teori-teori ini berada dalam satu lingkup tertentu, dia menjadi ilmu. Nah, sekarang coba kita perhatikan. Tadi saya mengatakan perkembangan ilmu pada umumnya, terbentuknya ilmu pada umumnya mengikuti strategi seperti ini. Dari fakta, konsep, proposisi, teori, terbentuklah ilmu. Tapi ilmu hukum kita ini kayak mana sebetulnya? Pertama kita lihat, karena ilmu kita tuh ilmu normatif, maka kita bisa saja menghilangkan fakta ini sebagai landasan dari ilmu kita. Nah, ini unik ya. Ada ilmu yang tidak faktual. Itu ilmu hukum. Kita kenal misalnya fiksi hukum. Fiksi hukum yang mengatakan semua orang tahu hukum. Itu fiksi. Tidak faktual. Karena tidak pernah ada orang yang tahu hukum. Semuanya, semua hukum dia tahu itu nggak mungkin. Tidak mungkin. Tidak faktual. Tetapi kita harus akui itu sebagai suatu asumsi yang harus kita benarkan adanya. Sebab tanpa itu akan terjadi ketidakpastian hukum. Ketika orang ditangkap, ya, ketika orang ditangkap, orang akan berkilah tidak tahu hukum gitu. Itu nggak bisa. Akan terjadi yang namanya willful blindness, kebutaan yang disengaja. Orang pura-pura tidak tahu. Makanya kita menghilangkan fakta. Ya. Misalnya dikatakan bahwa janin yang ada di dalam kandungan itu dianggap sudah ada. Kalau kepentingannya ada. Kalau ternyata dia lahir mati, dia dianggap tidak ada. Itu kan semuanya fiksi hukum sebenarnya. Jadi kita berangkatnya itu tidak dari fakta, tapi dari konsep. Hanya ilmu kita yang modal kayak begitu. Ya. Ya. Ini sebentar. Ini kelihatannya saya harus disable ini ya, annotated-nya.
Ada banyak yang. Oke. Baik. Coba kalian perhatikan di sini. Mungkin kalian kenal ada namanya Sisyphus ya. Sisyphus. Sisyphus ini ceritanya orang yang menggelinding batu, ya, kemudian batunya mengeluncur ke bawah. Nah, mungkin saya ingin tanya pada kalian, kalau seorang yang namanya Sisyphus itu mengangkat batu, batunya turun ke bawah, menggelinding ke bawah begitu, ada hukumnya nggak ya kenapa batu itu turun ke bawah? Coba siapa yang bisa menjawab? Hukum gravitasi, Pak. Betul. Oke, kalian mengatakan hukum gravitasi. ada hukum gravitasi. Ini hukum berarti kan? Ini hukum. Gravitasi itu hukum. Apa bedanya dengan ini? Ini ada tulisan dilarang merokok. Hukum nggak itu? Hukum. Nah, bedanya apa antara hukum yang tadi dengan hukum yang ini? Ini dengan ini bedanya apa? Siapa yang bisa memberi ini pemahaman? Bedanya kalau yang ini dibuat oleh orang atau negara, sedangkan yang tadi dia secara nature. Oke, satu. Kita menyebutnya ini hukum alam, betul ya? Hukum alam. Iya, hukum alam. Hukum alam itu hukum yang tidak normatif. Sementara ini hukum normatif. Hukum yang normatif. Sebenarnya tidak selalu hukum normatif itu dibuat oleh manusia. Bisa saja dibuat oleh misalnya kalau kalian percaya pada hukum-hukum agama, ya hukum Tuhan itu hukum normatif juga, ya. Tapi begini, kalau kalian lihat ini hukum yang menimpa si Sisyphus ini, Sisyphus itu nama orang ya, dia sebetulnya tidak punya pilihan. Hukum itu seberapapun dia lakukan upaya untuk mengangkat batu itu tetap bergerak turun ke bawah. Tidak ada penyimpangan. Terus-menerus dia lakukan, ya begitu aja modelnya. Jadi, ciri pertama dari hukum yang tidak normatif, dia dia tidak ada penyimpangan. Sementara kita, hukum yang normatif, membuka kemungkinan penyimpangan. Itu satu keunikan dalam penalaran hukum. Jadi penalaran hukum itu penalaran yang membuka kemungkinan terjadinya penyimpangan. Ya. Sudah ada tanda dilarang merokok, orang masih merokok. Itu kan penyimpangan sebetulnya. Oke. Yang kedua, pada hukum yang tidak normatif, orang sadar atau tidak sadar dia tunduk pada hukum itu. Jadi anak kecil pun kalau ngangkat batu seperti Sisyphus ini, tidak tahu menau dia, tetap saja meluncur ke bawah dia. Berarti hukum yang tidak normatif tidak menuntut perlunya kesadaran itu. Beda dengan hukum yang normatif. Hukum yang normatif itu menuntut kesadaran. Jadi kalau yang tidak bisa membaca atau tidak mengerti ini, atau dia tidak melihat ini, dia tidak sadar ada tanda larangan ini, sebetulnya secara moral dia tidak bisa dipertanggungjawabkan perbuatan dia. Sama dengan kalian puasa sekarang, kita sama-sama puasa sekarang, kalau kita tidak sadar, kita minum, ya nggak batal puasanya. Karena aspek kesadaran menjadi penting dalam hukum yang normatif. Jadi dalam penalaran itu penting itu kesadaran itu. Makanya kalau kalian membuat akte itu, dinyatakan di situ ya, atau membuat perjanjian atau membuat surat pernyataan, itu ada kata-kata ditandatangani tanpa paksaan dengan penuh kesadaran seperti itu.
Seorang yang sedang diinterogasi, dia tidak bisa dalam kondisi terhipnotis. Mungkin kalian mengatakan, susah-susah amat sih untuk meminta pengakuan dari seseorang. Udah, hipnotisin aja sudah. Suruh dia ngaku. Nggak bisa. Nilai dari pengakuan itu menjadi tidak ada. Karena dilakukan dalam keadaan tidak sadar. Begitu manusiawinya hukum yang normatif itu. Sebab hanya manusia makhluk normatif ya. Di luar manusia tidak ada makhluk normatif. Kalau ada nyamuk, kalian ingin supaya nyamuk tidak masuk ke rumah kalian, kan tidak mungkin kalian tulis nyamuk dilarang masuk. Terus berharap nyamuk tidak masuk. Nggak bisa, karena nyamuk itu makhluk yang fisikal, dia fisik aja. Begitu ada kawat kasa yang anti nyamuk gitu ya, dia nggak bisa tembus ya, dia nggak masuk. Tapi kalau dia baca tanda larangan seperti ini, dia tetap masuk. Karena dia bukan makhluk normatif. Kucing itu kalau dia musim dia harus kawin, ya dia kawin. Tidak perlu dia harus cari KUA, cari penghulu, karena dia bukan makhluk normatif. Oke, itu ciri kedua ya. Ciri ketiga, kalau kalian perhatikan di sini, seandainya si Sisyphus ini ternyata bisa mengangkat batu ini, dan kemudian ternyata batu ini bergelinding ke atas, kita akan memberi apresiasi terhadap Sisyphus. Sama dengan kalian melihat tukang sulap atau pesulap, itu bisa membelah orang, dan orangnya tidak mati. Setelah itu disambung lagi, kok hidup lagi? Kok bisa ya? Kita tepuk tangan gitu. Padahal kita tahu dia melanggar hukum. Tapi yang dia langgar adalah hukum yang tidak normatif. Dengan kata lain, saya ingin mengatakan, melanggar hukum yang tidak normatif itu diapresiasi justru. Kok kamu tambah muda ya? Kok kamu awet muda ya? Itu kan melanggar hukum sebetulnya. Karena hukum yang tidak normatifnya, hukum alamnya, dia harus tambah tua. Kok dia tambah muda? Kok dia awet muda? Kita menghargai yang tidak normatif. Tapi kalau yang normatif, tidak ada alasan. Begitu Anda melanggar, orang tidak menyalahkan hukumnya. Anda menyalahkan si subjeknya. Jadi, hukum yang normatif itu selalu membebani subjeknya. Nangkap ya, itu ciri ketiga. Makanya keunikan-keunikan itu kalian lihat, saya coba kuak satu persatu ya. Kemudian, keunikan yang lain, hukum yang tidak normatif, dia tidak berlaku tergantung dari waktunya ya. Mau kemarin, mau hari ini, mau besok, ya hukumnya kayak gitu. Sepanjang kamu ngangkat batu ini di atas tebing seperti ini, ya batu ini turun ke bawah. Mau dilakukan makhluk zaman purba, mau sekarang, mau makhluk sejuta tahun yang akan datang juga kayak gitu. Jadi hanya menggambarkan apa yang fenomena begini, deskriptif saja gitu. Beda dengan ini preskriptif. Preskriptif sekaligus prospektif. Mengapa? Karena dia bersifat menjangkau perilaku setelah norma itu ada. Dia tidak berlaku surut, dia berlaku ke depan. Jadi begitu muncul tanda ini, sudah kena. Tapi kalau tidak ada, ya nggak apa-apa. Ya, minimal tidak ada normanya yang melarang dia di ruangan itu. Ya, kalau kecuali kalau kalian menggunakan cara asumsi-asumsi yang berbeda ya. Baik, silakan ya kalau ada pertanyaannya. Nah, saya kembali ke cerita ini. Apabila kalian lihat ada beberapa perbedaan tadi, jadi ada memungkinkan penyimpangan, menuntut kesadaran, kemudian dia membebani si subjeknya,
dia bersifat preskriptif dan prospektif, ya. Maka ketika kita bicara hukum, kita bisa membedakan hukum itu menjadi dua kelompok. Ya. Nomos ini termasuk hukum alam juga. Tapi kalau kita ingin lebih spesifik, dia menyangkut juga perilaku. Perilaku itu segala sesuatu yang sudah terjadi, ya. Perilaku-perilaku kita. Karena hukum itu sebenarnya adalah pola-pola perilaku. Tadi saya cerita tentang pola perilaku alam. Tapi kadang-kadang kita melihat pola perilaku manusia pun itu adalah bagian dari hukum tadi yang harus kita cermati. Karena itu merupakan sumber hukum yang penting. Nah, hukum dengan demikian bisa kita bagi menjadi dua. Ada hukum yang disebut dengan nomos, ada hukum yang disebut norma. Coba kita lihat dengan penuh hati-hati pembagian ini, ya. Saya belum masuk secara detail ke ininya, ya, ke penalaran hukumnya, karena ini merupakan fondasinya. Karena saya akan ceritakan pada kalian bahwa nanti nomos ini merupakan struktur fakta dalam penalaran hukum. Struktur normanya kita main di sini. Ya, kita akan bagi menjadi dua, ada struktur fakta, ada struktur norma dalam penalaran hukum. Nah, tapi saya awali tadi dari cerita tentang pembagian hukum dalam hukum yang normatif dengan hukum yang tidak normatif. Apabila kita munculkan dalam kasus-kasus hukum, saya akan lebih spesifik lagi mengatakan hukum yang tidak normatif itu bisa kita sebut sebagai nomos. Dan kalau kasus-kasus hukum itu terkait ke pattern of behavior, pola-pola perilaku. Itu bisa jadi hukum pola perilaku itu. Pola perilaku itu ada yang sifatnya makro, besar, mencakup masyarakat luas, ada yang komunitas-komunitas kecil. Misalnya kelompok hobi. Kalian tahu ada penggemar motor gede misalnya, bikin klub, atau kalian lihat ada geng motor segala macam. Itu kan perilaku-perilaku komunitas kecil. Mereka itu punya behavior. Dan kalau dilihat behaviornya itu seperti terpolahkan gitu. Misalnya orang penggemar motor gede itu kalau jalan mesti konvoy. Gitu kan? Seperti itu. Atau makro sifatnya, dari generasi ke generasi. Berlangsung terus dari waktu ke waktu. Hukum adat misalnya yang kalian kenal itu, ya, atau adat istiadat, saya nggak nyebut hukum dulu, ya, adat istiadat, kebiasaan, itu menyangkut ke dimensi yang makronya. Nomos itu. Kita kadang-kadang tidak bisa menentukan kapan nomos itu menjadi norma. Sebab sewaktu-waktu nomos ini bisa berubah menjadi norma. Cuma kalian lihat bedanya. Ada kata of di sini, ada kata for di sini. Jadi pattern of behavior itu menunjukkan nomos. Pattern for behavior itu menunjukkan norma. Disinilah bedanya antara yang deskriptif dengan yang preskriptif. Kalau deskriptif itu sudah terjadi, kita hanya polahkan saja. Kalau yang preskriptif, justru kita akan menjangkau yang belum terjadi itu, yang akan dilakukan. For behavior. Pola-pola untuk mengatur perilaku kita. Dia menjangkau ke depan. Gitu ya. Oke. Nah, di sini kita bagi yang norma itu ada norma yang meta yuridis, ada yang yuridis. Ilmu hukum dogmatik yang banyak kita kaji penalaran hukumnya ada di wilayah ini. Yaitu norma yang yuridis. Kita nyebutnya ius constitutum. Norma hukum positif. Di luar itu ada yang norma juga, tapi norma yang ius constituendum. Moral termasuk di situ, bermain di situ. Ya. Ya, mudah-mudahan kalian paham ini ya. Nah, kalau kalian belajar ilmu hukum, kalian tahu ini ada menentukan sekali apa yang dimaksud dengan hukum itu menentukan sekali. Kita mengartikan hukum itu apa?
apakah hukum itu ada pola-pola perilaku komunitas kecil, itu menarik dikaji, ya. Atau pola masyarakat adat misalnya, atau yang ada dalam peraturan perundang-undangan yang dimaksud hukum, atau yang ada di lingkup moral, ya. Itu masuk ke dalam norma juga, ya, dua ini. Tapi norma yang meta yuridis. Nah, tinggal beberapa slide ya untuk menjadi dasar dari penalaran hukum kita. Saya pikir kalian mungkin sudah pernah lihat video yang saya minta kalian untuk nonton ya, beberapa mengenai ketika kita bicara hukum sebagai norma, kita bicara hukum dalam konteks yang sudah ada kemasannya. Jadi norma itu sebetulnya kemasan untuk hukum. Isi dari hukum itu tidak ditentukan oleh kemasannya, tapi ditentukan oleh pesan-pesan yang masuk ke dalam norma itu. Jadi kalau saya bayangkan, ini kalian lihat ada seperti awan. Kita katakan awan itu nilai sebetulnya, ya. Nilai-nilai itu kebaikan-kebaikan, pesan-pesan kebaikan. Pesan kebaikan itu bisa saja belum ada bentuknya. Tapi ketika kita rasakan pesan-pesan kebaikan itu perlu untuk kita bumikan dia, turun ke bumi, dibumikan, kita ubah dia menjadi asas-asas, prinsip-prinsip. Masuklah dia ke dalam norma-norma. Jadi kalian lihat ada norma, di belakangnya itu ada asas, di belakangnya itu ada nilai. Jadi hati-hati dalam penalaran hukum, kita tidak hanya bermain norma, kita kadang-kadang bermain asas. Asas itu penting untuk dipahami. Karena ketika terjadi penalaran, normanya bentrok, kadang-kadang asas harus dimunculkan. Ketika norma tidak mampu menjawab, asas yang kita munculkan untuk menjawab penalaran hukum kita. Gitu ya. Misalnya kalian kenal kan banyak asas-asas yang justru berguna untuk mengatasi konflik di dalam norma, ya. Misalnya lex specialis derogat legi generali, itu asas hukum. Kalau ada norma yang khusus bentrok dengan norma yang umum, asas yang menjelaskan mana yang harus didahulukan. Jadi penting itu. Oke. Coba kalian lihat di sini ada pasal KUHP. Saya katakan pasal 362. Di sini ada larangan parkir. Dua-duanya norma. Tapi ketika kita bicara tentang apa kandungan dari normanya, kita bisa mengatakan kayaknya pasal yang di KUHP itu kandungan pesan kebaikannya itu lebih dalam dibandingkan dengan pesan kebaikan yang ada di larangan parkir ini. Buktinya apa? Buktinya kalau pasal 362 ini saya cabut dari KUHP, ini kan pasal pencurian nih. Kalau saya cabut dari KUHP, maka kita masih merasakan bahwa pencurian itu sesuatu yang tidak pantas dilakukan. Mengapa? Karena kesan kita dia itu mendalam sekali. Dia mengandung pesan-pesan kebaikan yang mendalam. Sehingga kalaupun kemasan yang kita buang, sama seperti tadi pasalnya kita cabut, ini masih meluber kemana-mana nih airnya. Beda dengan tanda larangan parkir, ini mungkin hanya tipis saja. Dia menampung air yang tipis saja. Sehingga kalau tipis kan, begitu kemasan yang kita buang, airnya nguap. Sama seperti larangan parkir ini. Kalau hari ini dipasang tanda larangan parkir di depan rumah kalian, tidak ada mobil yang parkir di situ. Besok dicabut tanda ini, orang parkir di situ. Kita tidak bisa mengatakan bahwa orang yang parkir di situ tidak bermoral. Mengapa? Karena pesan kebaikannya tipis saja. Sangat bergantung pada ada tidaknya tanda ini. Beda dengan ini tadi kan. Ini dicabut pasalnya, orang masih menganggap tidak pantas perbuatan itu dilakukan. Ya. Oke.